Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudhya Chandra Dewi, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi S1 Keperawatan 7B. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal. Dengan judul jurnal, hubungan antara kelebihan cairan dengan meningkatnya angka mortalitas pasien sepsis yang dirawat di ruang intensive care unit ICU. Peneliti dilakukan oleh Mayang Indah Lestari, Yusni Puspita Zulkifli, Endang Melati, Maas Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang, Indonesia. Dilaksanakan pada tahun Februari 2017. Metode penelitian. Studi ini merupakan studi case control. Waktu penelitian Desember 2013, tempat penelitian ICU RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang dengan jumlah responden 60 subjek yang memenuhi kriteria yang dibagi menjadi kelompok survivor dan kelompok non-survivor. Dengan kriteria responden, pasien sepsis berat dan shock septic yang mendapat resusitasi early goal-directed therapy. Kemudian instrumen atau alat ukur. Data dikumpulkan secara retrospektif, data dianalisis menggunakan tes 2 kali dengan Statistical Program dan Service Solution atau SPSS versi 22. Cara pengumpulan data. Terdapat 60 subjek yang memenuhi kriteria yang dibagi menjadi kelompok survivor dan kelompok non-survivor. Kelompok cairan, fluid overload, dihitung menggunakan rumus. Jumlah keseluruhan cairan masuk dikurang jumlah keseluruhan cairan keluar per berat badan saat masuk ICU kali 100 dan dibagi menjadi kelompok kelebihan cairan lebih dari 10% dan persen. Data dianalisis menggunakan tes 2 kali dengan Statistical Program and Service Solution SPSS versi 22. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan karakteristik sosiodemografik, didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada masing-masing variabelnya. Berdasarkan tabel 2 mengenai hubungan kelebihan cairan dan kejadian mortalitas, didapatkan bahwa pasien-pasien yang dirawat di ICU dengan diagnosis sepsis berat dan shock septic yang memiliki kelebihan cairan lebih dari 10% mempunyai resiko kematian 5,5 kali lebih besar. Suatu penelitian menunjukkan bahwa terapi cairan dini yang agresif yaitu early goal-directed therapy memberikan hasil yang lebih baik pada pasien dengan shock septic. Rasionalisasi dari strategi ini adalah dalam onset 6 jam, kejadian inflamasi akut seperti pada trauma, infeksi luka bakar, sepsis, dan perdarahan mengeluarkan sitokin proinflamasi sistemik yang mengaktifasi reticular endothelial system atau RES dan reaktif oksigen species atau ROS. Hal yang perlu diperhatikan pada onset ini adalah mean arterial pressure atau MEP, laktat diuresis, SVO2, respon cairan dan keseimbangan cairan dalam onset 48-72 jam dapat terjadi disfungsi organ. Fase ini terapi cairan yang digunakan adalah strategi konservatif. Hal yang perlu diperhatikan adalah respons terapi cairan serta keseimbangan cairan. Disfungsi organ dapat berlanjut menjadi shock reversal dan unresolved shock. Saat unresolved shock terjadi pengeluaran sitokin antiinflamasi, kebocoran kapiler yang persisten dan peningkatan kegagalan organ yang dapat menjadi global ingress. Permeability syndrome yang menyebabkan kehilangan cairan dan dapat mengakibatkan kematian. Hal yang perlu diperhatikan pada onset ini adalah MEP, laktat diuresis, capillary lag index atau CLI, stroke volume variation SVV, pulse pressure variation atau PPV, extravascular lung water index atau EFLWI,
intra-abdominal pressure, fungsi ginjal, dan balance cairan. Semakin berkurangnya kelebihan cairan, maka makin berkurang juga angka mortalitas. Monitoring keseimbangan cairan dapat mencegah berubahnya akumulasi cairan menjadi kelebihan cairan. Pemeliharaan homeostatis cairan atau pencegahan kelebihan cairan dapat dilakukan dengan menilai seluruh kebutuhan cairan pasien, nutrisi, obat-obatan, produk darah, dan lain-lain, dan menyesuaikan dengan volume tubuh, menilai kemampuan pasien untuk menjaga keseimbangan cairan, serta menilai data akumulasi cairan pasien yang terakhir. Kelebihan jurnal, menyajikan abstrak dan simpulan, bahasa mudah dipahami. Kekurangan jurnal, data yang ditunjukkan kurang detail dan terperinci. Prosedur dan tahapan dalam penelitian kurang detail dan kurang jelas. Rekomendasi, hasil penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian jurnal internasional dengan judul A Positive Fluid Balance is an Independent Prognostic Factor in Patients with Sepsis. Peneliti Angela Aseampong dan Jane Louise Vincent pada tahun 2015 dengan metode penelitian peneliti secara observasional prospektif dan waktu penelitian Mei 2015. Tempat penelitian, PT Departemen Perawatan Intensif 35 tempat tidur di Erasmus Uni Rumah Sakit Varsity Brussels. Dengan jumlah responden 173 responden. Dengan kriteria responden usia lebih dari 15 tahun, diduga atau terbukti terdapat infeksi atau positif bakteriologis dan diobati dengan antibiotik kegagalan organ terkait sepsis. Lama tinggal di unit perawatan ICU lebih dari 48 jam. Instrumen alat ukur, tes Shapiro-Wilk dan histologigram dan plot normal kuantil diperiksa untuk memverifikasi apakah ada penyimpangan yang signifikan dari asumsi normalitas variabel kontinu. Perbedaan pengujian antar kelompok dilakukan dengan menggunakan student t-test. Apakah ada penyimpangan yang signifikan dari asumsi normalitas variabel kontinu? Perbedaan pengujian antar kelompok dilakukan dengan menggunakan studi t-test. Adapun cara pengumpulan data yaitu pasien dirawat sesuai dengan kebijakan departemen menggunakan pedoman Surviving Sepsis Campaign. Pemberian cairan pada awalnya dipandu oleh kombinasi asiokokardiografi, tanda respon cairan pada pasien dengan ventilasi mekanik yang menerima agen penenang, dan pengukuran jantung berulang. Selanjutnya, jumlah intravena cairan yang diberikan dipandu oleh sejumlah variabel, termasuk tekanan arteri, detak jantung, tekanan pengisian jantung dan volume, curah jantung, status oksigen vena sentral, durasi, dan kadar laktat darah. Data demografis dan bakteriologis dikumpulkan dari semua pasien. Seperti semua elemen yang relevan, diperlukan menghitung skor SOFA. Kami juga mencatat durasi tinggal di rumah sakit sebelum masuk ICU, medis atau bedah, alasan darurat atau elektif untuk masuk, asal, rumah, ambulan, ruang gawat darurat, bangsal, rumah sakit lainnya, lama tinggal di ICU, dan kelangsungan hidup di rumah sakit. Penggunaan diuretik atau terapi penggantian ginjal, RRT, hemofiltrasi, dan atau hemodialisis juga dicatat. Asupan cairan harian dihitung sebagai jumlah semua cairan intravena dan oral. Output cairan harian adalah dihitung sebagai jumlah volume output urin, cairan ultrafiltrasi, cairan drainase, dan estimasi gastro kehilangan usus termasuk feses hanya di hadapan diare berat. Kerugian tidak diambil dan tidak diperhitungkan karena sulit untuk dinilai dengan keseimbangan cairan harian sesuai dengan berat badan pasien awal. Dihitung dengan mengurangi total keluaran fluida dari asupan total. Hari pertama didefinisikan sebagai waktu antara masuk ICU dan keesokan paginya. Hasil dan pembahasan, populasi medis bedah dari 173 pasien septik, 78% diantaranya memiliki shock septik dengan mortalitas ICU keseluruhan 34%.
Cairan positif keseimbangan dikaitkan secara independen dengan peningkatan dalam resiko kematian. Kami juga mengamati suatu hubungan antara perubahan keseimbangan cairan dari waktu ke waktu dan kematian. Hubungan positif antara keseimbangan cairan dan mortality cukup bagus. Hasil dari studi observasional dari 3.147 pasien dewasa dari 198 ICU di Eropa menunjukkan bahwa pada pasien dengan sepsis, keseimbangan cairan merupakan faktor resiko independen untuk kematian. Alsos et al. Juga menunjukkan dalam mencatat bahwa terlambat antara 24 dan 48 jam setelah didiagnosa medis. Keseimbangan cairan positif adalah faktor resiko independen untuk kematian pada sepsis berat. Dalam populasi septik anak Lotion, Abduleba et al. Menunjukkan cairan positif keseimbangan dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk, meningkat mortalitas dan perjalanan yang rumit. Pada pasien yang rendah, resiko kematian awal, tetapi tidak pada pasien dengan sedang atau resiko kematian yang tinggi. Dari 173 pasien, 59 meninggal, 34%. Asupan cairan harian rata-rata lebih tinggi pada yang tidak selamat dibandingkan pada yang selamat. 59 plus 24 mili per kilo vs 48 plus 23 mili per kilo sama dengan P sama dengan 0,03. Tapi volume outputnya serupa. Akibatnya, keseimbangan cairan harian adalah lebih dari 2 kali lebih besar pada yang tidak selamat seperti pada yang selamat. Keseimbangan cairan positif dari waktu ke waktu dikaitkan dengan peningkatan mortalitas menggunakan multivariabel tergantung waktu. Model CHOC keseimbangan cairan positif secara independen terkait dengan kematian yang lebih tinggi. Rasio hazard yang disesuaikan 1,014 dalam kurung 1,007 minus 1,022 dalam kurung per mili per kilogram meningkat P kurang dari 0,001. Persistensi keseimbangan cairan harian yang positif dari waktu ke waktu cukup kuat dikaitkan dengan yang lebih tinggi, tingkat kematian pada pasien septik. Kelebihan jurnal menyajikan abstrak dan simpulan, prosedur dan tahapan dalam penelitian detail dan jelas. Kekurangan jurnal, data yang ditujukan kurang detail dan terperinci. Rekomendasi, pemberian cairan intravena sangat penting. Komponen manajemen sepsis secara akurat menentukan kebutuhan cairan yang berkelanjutan pada pasien dengan sepsis. Keseimbangan cairan harian yang positif dari waktu ke waktu sangat kuat terkait dengan kematian yang lebih tinggi. Tingkat pada pasien septik pemberian cairan untuk pasien yang mengalami shock harus dipertimbangkan sesuai dengan ROSD, mnemonik, penyelamatan, optimisasi, stabilisasi, dan fase deekselasi. Demikian pemaparan analisis jurnal Indonesia dan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.